Universitas Lambung Mangkurat merupakan universitas tertua dan terbaik di Kalimantan dengan akreditasi A menurut Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2019 dengan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, dalam dan luar negeri, serta menjadi tujuan favorit mahasiswa perguruan tinggi lain sebagai mitra dalam MBKM. Sejak didirikan pada 21 September 1958, Universitas Lambung Mangkurat telah berkembang menjadi perguruan tinggi yang maju, inovatif, kolaboratif, dan profesional, serta menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi terbaik di bidangnya. Pada bulan Maret tahun 2022, Universitas Lambung Mangkurat atau disebut ULM telah berubah status dari PTN Satuan Kerja menjadi PTN Badan Layanan Umum atau BLU. Dengan status BLU, ULM diberi keleluasan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kini, di bawah kepemimpinan Rektor Profesor Ahmad, ULM telah memiliki 1.326 dosen. 104 orang diantaranya adalah guru besar, 947 tenaga kependidikan, dan 30.298 mahasiswa aktif. Sumber daya ini tersebar di 11 fakultas, 1 program pasca sarjana, dan beberapa lembaga. Dengan visi dan misi mewujudkan ULM sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lahan basah, ULM terus berusaha meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Muhammad Rizky Apriyandi, saya Risma Inida, saya Indri Kusmawati. Dalam era globalisasi, saat ini dunia bisnis mengalami perkembangan yang sangat pesat. Salah satunya di bidang bisnis kuliner. Bisnis ini berkaitan dengan kebutuhan dengan manusia yang merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia atau basic needs. Karena termasuk kebutuhan dasar, maka pemenuhan terhadap pangan menjadi hal mutlak bagi manusia yang ingin tetap menjaga keberlangsungan hidupnya. Seperti yang telah kita ketahui, perkembangan kuliner di Indonesia semakin beraneka ragam. Berbagai macam makanan dibuat dan diolah semenarik mungkin, yang bertujuan agar untuk memberikan kepuasan terhadap pelanggan. Kualitas produk atau kualitas makanan sangatlah berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan, karena banyak pelanggan yang menilai makanan dari segi rasa, variasi, dan juga keunikan. Oleh karena itu, para pelaku usaha kuliner dituntut untuk membuat strategi yang menarik baik dari segi harga, cita rasa, dan kualitas pelayanan. Hal tersebut bertujuan agar menarik para konsumen untuk lebih memilih dan membeli produknya dibandingkan dengan produk kompetitor lain. Bisnis kuliner pedas yang banyak diminati dan dikunjungi di Indonesia salah satunya adalah Mie Gacuan. Mie Gacuan merupakan sebuah merek dagang rumah makan mie pedas nomor 1 di Indonesia. Mie Gacuan ini merupakan anak dari perusahaan PT Pesta Pora Abadi. Di Indonesia, Mie Gacuan ini sudah memiliki beberapa cabang, salah satunya yaitu di Kota Karawang. Dilihat dari akun Instagram official Mie Gacuan, Mie Giaman cabang Karawang ini resmi dibuka pada tanggal 10 Februari 2022. Mie Gacuan ini terletak di Jalan Galuh Mas Raya, Teluk Jambe Timur. Mie Gacuan ini tergolong produk baru yang mempengaruhi kepuasan konsumen, yaitu harga produk, cita rasa, dan kualitas pelayanan. Harga Mie Gacuan sendiri sangat terjangkau, sekitar 10.000 sampai 12.000 saja. Untuk cita rasa Mie Gacuan memiliki rasa pedas, manis untuk varian mie Inggris.
Varian mie setan dan mie iblis ini menjadi menu andalan dalam beberapa tingkatan level kepedasan untuk pelayanan mie gacuan, menerapkan sistem take away atau dibawa pulang menggunakan sistem antrian dengan menggunakan nomor antrian atau menyebutkan nama pembeli sesuai urutan antrian. Tempat menggunakan sistem pembeli mencari nomor meja atau tempat makan terlebih dahulu. Kemudian dikonfirmasikan ke kasir ketika melakukan pemesanan. Setelah itu, pesanan akan diantarkan oleh pelayan ke meja pelanggan sesuai nomor mejanya. Mie gacuan sangat ramai dikunjungi para pelanggannya, khususnya para pecinta makanan pedas, karena mie gacuan terkenal dengan makanan pedasnya. Mereka melakukan inovasi dari produk mie yang awalnya biasa-biasa saja diolah menjadi mie dengan cita rasa baru, yaitu cita rasa pedas yang menjadi ciri khas mie gacuan itu sendiri. Mulai dari rasa pedas yang biasa-biasa saja, sedang sampai rasa pedas yang menantang. Mereka menyediakan menu mie dengan tingkat level kepedasan yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan pelanggan. Jadi, pelanggan bisa menentukan pilihan sendiri untuk menikmati mie sesuai tingkat atau level kepedasan yang mereka inginkan. Selain mie, mereka juga menyediakan aneka dimsum dan juga minuman yang sangat cocok untuk dipadukan satu sama lain. Memuaskan pelanggan merupakan keinginan setiap pengusaha, sebab dengan memuaskan kebutuhan pelanggan dapat meningkatkan keunggulan dalam persaingan bisnis. Dengan mengetahui kebutuhan pelanggan, maka menciptakan kepuasan pelanggan dapat dikatakan cukup penting untuk menjaga kelangsungan hidup sebuah perusahaan. Tijiktono 2011, kata kepuasan berasal dari bahasa Latin satis, artinya cukup memadai, dan paseo melakukan atau membuat. Jadi dapat disimpulkan kepuasan adalah upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai. Pelanggan akan merasa puas apabila keinginan dan harapannya dapat terpenuhi. Hal ini sejalan dengan pendapat J. Tami dan Bittner dalam Saputri 2018 bahwa kepuasan adalah tanggapan pelanggan guna memenuhi kebutuhannya. Kepuasan adalah sumber nilai keistimewaan produk. Kepuasan pelanggan dipengaruhi banyak faktor. Satu diantaranya yaitu kualitas produk. Suatu produk berkualitas apabila dapat membahagiakan pelanggan melalui keunggulan-keunggulan produk. Jika pelanggan merasa puas, maka ia akan melakukan pembelian berulang-ulang. Pembelian yang berulang-ulang pada suatu produk pada perusahaan yang sama dapat dikatakan pelanggan tersebut merasa puas dan memiliki loyalitas terhadap perusahaan tersebut. Namun, untuk memperoleh kepuasan pelanggan tidaklah mudah, karena setiap pelanggan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda walaupun membutuhkan produk yang sama. Proses pemuasan pelanggan membutuhkan produk yang berkualitas. Selain itu, kepuasan pelanggan juga ditentukan adanya sistem pelayanan yang baik dan ramah disertai dengan tempat yang bersih dan nyaman. Dengan kondisi yang seperti ini, pelanggan akan merasa senang dengan produk atau jasa yang dibutuhkan, puas dengan pelayanan yang diberikan, dan juga desain tempat baik, bersih, dan nyaman. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan dalam membeli suatu produk, yaitu kualitas produk, citra merek, persepsi harga, dan kualitas layanan. Peneliti memilih variabel tersebut berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan terhadap pelanggan yang pernah membeli produk mie gacuan di Semarang. Menurut Nugroho 2003, keputusan pembelian adalah proses mengintegrasi yang mengkombinasikan pengetahuan untuk mengevaluasi dua atau lebih perilaku alternatif dan memilih salah satu di antaranya. Menurut Ahyari 2010, kualitas produk adalah kekuatan atau kelebihan suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Perusahaan dengan kualitas produk yang baik akan tumbuh dan berkembang dengan pesat. Dan dalam jangka panjang, perusahaan tersebut akan lebih unggul dari pesaing. Kotler dan Keller 2009 menyatakan bahwa citra merek adalah persepsi dan keyakinan yang dipegang oleh konsumen, seperti yang dicerminkan asosiasi yang tertanam dalam ingatan konsumen. Mie gacuan membuka cabang pertama kali di kota Semarang pada pertengahan tahun 2020 dan langsung disambut baik oleh para pelanggan di kota Semarang. Hal tersebut menunjukkan bahwa mie gacuan memberi citra yang positif kepada para pelanggan.
Menurut Ki Joktono 2008, persepsi harga adalah berkaitan dengan bagaimana informasi harga dipahami seluruhnya oleh konsumen dan memberikan makna yang dalam bagi mereka. Sedangkan menurut Kotler dan Keller 2009, perception adalah proses memilih, mengatur, dan menerjemahkan informasi untuk menciptakan gambaran dunia. Persepsi tidak hanya berpengaruh pada rangsangan fisik, tetapi juga pada hubungan rangsangan terhadap bidang yang mengelilingi kondisi pada dalam diri kita. Ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.